ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa tahu saya muka anjing? Yang suka disogok dan menyogok. Ini yang menerima serangan fajar waktu pilkada. Oh, bukan cuma itu, Pak. Orang yang memilih karena gara duit, itu nanti yang dipilih masuk neraka, yang diistilahkan oleh Nabi, golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Bayangkan, Pak, tidak diadili nih, langsung saja didorong masuk neraka. Kenapa? Biar diadili nggak cukup amalnya, masuk di neraka. Lebih banyak dosanya ini. Nah, sembahyang yo, sembahyangnya tidak menutupi itu dengan kesalimannya, langsung masuk neraka. Kaulah orang paling hebat di dalam masjid ini. Masuk setan, sombong. Jadi setan itu, Pak, kalau tidak bisa kita kasih rugi, jangan untung. Itu prinsipnya setan. Kalau tidak bisa kena kasih rugi, pokoknya jangan untung. Itulah setan. Nah, kira-kira kita datang di sini yang duduk, alhamdulillah, Pak. Itulah kelebihannya orang miskin. Orang miskin itu, Pak, insya Allah datang sholat berjamaah subuh. Saya yakin di sini, Pak, di dalam sini tidak ada punya deposito 2 miliar. Ada kira-kira di sini. Nah, muka-muka pensiun jadi semua kuliah ini. Iya toh? Tapi mereka yang tidak datang ke masjid, Pak, saya yakin ada yang punya uang lebih 10 miliar. Tapi apa yang dia tidak dapati? Datang berjamaah subuh di masjid. Nah, bilang itu Tuhan, Nabi, coba kuliah itu pahalanya sholat subuh di masjid, kamu akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Semoga asa merangkak, maka lolo. Ada kira-kira orang mau dibagikan sembako di sini, datang di sini dibagikan sembako 50 kilo, minyak goreng 5 liter, uang pembelai pulsa 200.000. Nah, rumahnya kira-kira 400 meter dari sini. Ada kira-kira mau datang merangkak ke sini? Saya kira tidak. Begitu besarnya pahala subuh di sini, Pak. Maka dia Nabi tak benengemita ropalanna sampaja subuh loko masih gie. Meskipun kamu dalam makalolo, itu pahalanya. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Kalau orang ada kekayaannya, Pak, tidak ada imannya. Orang ada jabatannya, tidak ada imannya. Orang ada pangkatnya, tidak ada imannya. Gagah, tidak ada imannya. Itu Fir'aun. Itu Fir'aun. Terkenal sampai sekarang, Pak. Tapi tidak ada imannya. Hartanya sampai sekarang masih dicari. Tapi tidak ada imannya. Jabatannya waktu itu raja, Pak. Tidak ada yang berani lihat wajahnya. Hebatnya itu Fir'aun, biar yang untuk kalau mau mandi ada yang sediakan handuknya, ada yang bawakan parfumnya, ada yang bawakan sendalnya. Seperti pejabat sekarang. Itu nanti pejabat yang sifat seperti Fir'aun, ketua kelasnya nanti Fir'aun di kelas. Dikasih kumpul nih. Fir'aun ketua kelasnya nanti. Kan kita dikumpulkan sama teman-teman tak. Nah, yang punya grup Senin Kamis puasa, satu grup tongki nanti di situ di akhirat. Yang punya grup suling, subuh keliling, satu grup tongki nanti di situ. Yang grup koruptor, satu grup tongi. Dan itu Fir'aun, Pak, begitu hinanya, tidak ada yang suka itu Fir'aun sampai sekarang. Ada kira-kira di sini komplek kasih nama anak-anak Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun, Pak. Sampai sekarang orang tidak senang itu Fir'aun. Dialah kaya, dialah pejabat, dialah gagah. Sampai sekarang tidak ada yang suka karena tidak ada imannya. Dan kita datang ke sini, Pak, bukan cari jabatan.
Kita datang ke sini bukan mau dapat door prize. Jauh nih turu mata. Ada yang datang dari Tanjung. Ada yang datang dari Tok Dopuli. Datang ke sini. Apa panggilan kalau bukan iman? Apa kasih goyang kalau bukan iman? Masa itu, apa alasannya Allah tolak kita masuk surga kalau begini kita tiap hari, Pak? Apa kira-kira alasannya Allah menghalangi kita masuk surga kalau begini, Ki? Maka kita datang di sini tentu karena panggilan iman. Nah, karena ini panggilan iman, usaha kita goda terus setan. Caranya suruh lihat jam. Lihat kok jam. Lihat kok pulang. Lihat kok itu pintu-pintu. Bisa mau kok keluar itu, bisa mau kok keluar. Itu setan itu. Jadi kita lihat siapa lagi yang kena godaan setan nanti nih. Pernah Kak selesai ceramah Pak begini, ada orang tua nak datangi Kak. Bayang sisa Kak nasan nak. Magai, nak pemilu teme. Kau siksa saya nak. Dari tadi saya mau kencing terpaksa ku tahan. Karena saya tidak mau dibilang kena godaan setan. Yang mau tentu silahkan ya, ada keperluan khas ya. Satu. Yang kedua, siapa anak muda di sini? Kau beda. Sini kau dulu, kau jawab sini. Saya tanya kau dulu. Jawab kau dengan jujur ya, jawab kau dengan jujur. Ya. Kalau kamu di tengah lautan, tidak ada daratan yang kelihatan, di tengah laut sendiri, kamu pilih mana? Saya kasih kau emas 10 kilo, emas 10 kilo, atau ban bekas, ban dalam bekas. Mana kau pilih? Ban dalam bekas. Nggak ada emas 10 kilo? Tenggelam. Tenggelam. Cocok. Ya, kira-kira Pak Aru, mana kita pilih? Emas 10 kilo atau ban dalam? Ban dalam. Coba Pak, ada yang pilih emas pada saat itu, kira-kira angkat tangan tak? 10 kilo ini emas Pak, kurang lebih 8 miliar. Pilih mana Bu? Ibu-ibu pilih mana Bu? Pilih di racun atau di madu? Nah bilang kenapa lain pilihannya ini Ustaz? Coba Pak, 10 kilo. Ini 10 kilo berarti 20 miliar itu Pak. Pilih mana? 20 miliar atau satu ban bekas di tengah lautan? Pasti kita pilih ban bekas. Itu maknanya Pak apa? Masih di dunia saja itu, harta sudah tidak ada gunanya. Di dunia saja, emas 10 kilo di tengah lautan tidak ada gunanya buat kita. Itu baru di dunia. Apalagi kalau masuk mau dikubur. Nah, ternyata kita umat Islam harus percaya namanya kehidupan akhirat. Pasti ada. Bapak-bapak saya tanya lagi yang Pak Imam, pamoporang kate pohon apa? Kira-kira hari apa ini? Hari apa ini? Kamis. Pasti tidak hari Jumat. Pasti tidak hari Jumat Pak Imam. Pasti tidak hari Jumat buat Pak Imam. Hari Jumat pasti. Pasti hari Jumat buat Pak Imam. Ya saya saja. Iya buat Pak Imam. Kira-kira pasti enggak hari Jumat? Oh iya. Nah belum tentu. Kenapa? Mati besok, mati hari ini belum tentu. Kita semua di sini belum tentu besok hari Jumat. Tapi semua yang ada di sini pasti akan mengalami hari perhitungan. Kau mau mati kemarin, mau mati tahun lalu, mau mati hari esok, mau mati bulan depan, pasti kau alami hari perhitungan.
Makanya orang beriman ada hari namanya percaya kepada hari perhitungan atau hari akhir. Hari Senin belum tentu, hari Selasa belum pasti. Yang pasti hari kemudian. Itu dia orang iman. Nah, pada hari kemudian itu harta masih bisa bermanfaat. Kemarin beberapa hari yang lalu subuh sebelum sini kita di komplek Citraland Masjid Nur Istiqamah. Nah, kita bahas 5 keutamaan sedekah di dunia. Nah, karena Bapak tidak hadir di sana lewat lihat mama ke YouTubeku. Tuh, ada di muka di YouTube. Sudah kita nonton, jangan lupa like and share. Ya kan? Aja kita ketawa, saya serius ini Pak. Ya kan? Kalau Bapak menonton ceramahku, nah ada iklan, kita skip atau ada tertulis di situ lewati, enaknya tenang gak apa-apa. Ya? Kecuali dapat pahala. Tapi kalau kita nonton iklannya 1, 2 iklan, dapat pahala, dapat tonggak fulus. Tapi fulus yang saya dapat untuk channel saya itu insya Allah semua digunakan untuk kepentingan dakwah, bangun masjid, anak yatim piatu, ya, bukan untuk kepentingan kami. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah, pahala, balasan, manfaat sedekah di dunia sudah diselesaikan. Sekarang kita lihat, ada 10 manfaat sedekah, 5 di dunia, 5 di akhirat. Nah, ketika di akhirat, maka yang pertama pahalanya adalah mendapat naungan di padang mahsyar. Itu padang mahsyar, ibu-ibu, dijelaskan, diilustrasikan oleh Nabi, matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Bayangkan itu Pak, matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Ada orang karena keringatnya sampai ke mata kaki. Ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di perutnya keringatnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya, di sampingnya tidak apa-apa sih. Dan pada saat itu, di padang mahsyar itu, kata Nabi, semua wajah berubah nih Pak. Bisa lebih gamarak, bisa lebih hancur, tergantung amal. Jadi bapak-bapak yang pernah bertugas sebagai pejabat negara, dan ada barang-barang negara pernah kita ambil, pamoter iki Pak, kasih pulang. Ada kan biasa di situ sudah ditulis inventaris kantor pemerintah Kota Makassar. Ada di rumahnya. Pamoter iki Pak. Koruptor-koruptor di sini disuruh pikul nanti itu apa yang pernah ambil. Disuruh pikul meja, kursi, mobil, disuruh pikul semua itu. Nabi bilang mahasiswaku, Dede, bertalak itu tas, mana bisa dipikul itu mobil? Allah berikan kekuatan, tidak laku mi akal waktu itu Pak, tidak ada istilah tidak masuk akal. Kalau Allah kasih kemampuan disuruh mi pikul, berapa lama dia pikul itu barang-barang Pak? Selama dia menunggu adili. Bayangkan kalau 3000 tahun baru dia adili, 3000 tahun nak pikul itu. Lewat mi tetangga tak, Nabi bilang, pada gayana. Pantas banyak mobil lu ternyata rampoji. Jadi bapak-bapak yang sudah pensiun di sini, hati-hati kalau ada pernah kita ambil, kasih kembali Pak. Apalagi bertetangga ki, nah pernah kita serobot tanahnya tetangga tak, ya, 1 jengkal 2 jengkal bikin pagar, kita rampok tanahnya tetangga, disuruh pikul semua nanti itu. Tapi orang yang rajin bersedekah pada saat itu diberikan dia naungan. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Ada kan itu? 7 golongan dilindungi Pak. Bapak pernah ke bandara, ada ruang tunggu umum,
Ruang tunggu umum di sini, Pak, ada semua jenis bau. Ada bau parfum palsu, ada bau keringat campur matahari. Ruang tunggu umum. Tapi ada ruang khusus, VVIP namanya. Oh, di situ harum-harum, dilayani, Pak. Ada perempuan yang datang. Ustadz, mau minum apa? Kopi. Kopinya pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang bagaimana? Kemudian banyak sekali pertanyaanmu, terserah kau bikin deh. Tuh, itu di ruang VIP, Pak, dilayani kita. Tapi ruang tunggu umum tidak ada pelayanan, Pak. Tidur sedikit ketinggalan pesawat. Kalau di ruang VIP, kalau ada datang ditanya, anu mi Pak, giliran tak naik pesawat. Turuan VVIP. Siapa di antara 7 golongan itu? Satu di antaranya mereka yang memberi tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Makna terbesarnya adalah sedekah. Jadi orang yang rajin bersedekah nanti di padang mahsyar mendapat perlindungan di padang mahsyar. Kalau Bapak sekarang merasa banyak masalah waktu muda, supaya dapat perlindungan di padang mahsyar, banyaklah bersedekah. Yang ringan-ringan saja, Pak. Kirim nasi bungkus ke masjid, kasih tahu istri tak, hari Jumat kan masak kau toh? Iya. Sudah, kasih lebih 10 piring, bawa ke masjid, bungkus baik-baik, bawa ke masjid, simpan di situ. Tulis, silakan nikmati. Yang makan ternyata ustadz, yang makan ternyata penghafal Quran, yang makan ternyata ulama. Dia makan hari ini membentuk darah daging, dari daging. Selama darah daging itu dipakai berpahala, maka orang yang sumbang nasi bungkus dapat juga kiriman pahala, meskipun yang menyumbang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Itulah bersedekah. Maka ibu-ibu jangan kita terlalu pelit bersedekah, Ki. Ibu-ibu, Bu, kira-kira kalau mati, Ki, itu harta tak, emas tak, cincin tak, gelang siapa yang pakai, Ibu? Cocok. Istri kedua, macalak dari ibu itu. Nah, dengar sekali, cocok sekali, Bu. Jami harap daripada nambah istri kedua, Bu, lebih baik mi pulang ke ini, persiapkan untuk Jumat besok. Bapak-bapak, ya, pemain pengganti bedek namanya itu, ya, pemeran pengganti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selalu bilang sama orang kaya, kalian yang kaya jangan kau terlalu pakai perhiasan yang asli, yang palsu. Kenapa? Karena biar palsu, Nabi bilang juga, tidak mungkin orang kaya itu. Lebih baik palsu kita pakai, yang asli bawa untuk kubur tak. Kita juga yang miskin jangan pakai yang asli, yang palsu mau. Karena biar pakai asli orang juga tidak percaya. Dari mana ada apa itu palsu gitu. Rugi-rugi pakai palsu, asli baru dibilang jadi palsu. Lebih baik pakai memang yang palsu, yang asli kirim untuk alam akhirat kita. Dan yang pertama, untuk kehidupan akhirat, orang yang rajin sedekah mendapat perlindungan di padang mahsyar. Itu baru tikus. Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa tahu saya muka anjing? Yang suka disogok dan menyogok. Ini yang menerima serangan fajar waktu pilkada. Oh, bukan cuma itu, Pak. Orang yang memilih karena gara duit, itu nanti yang dipilih masuk neraka, yang diistilahkan oleh Nabi, golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Bayangkan, Pak, tidak diadili nih, langsung saja didorong masuk neraka. Kenapa? Biar diadili tidak cukup amalnya, masuk di neraka. Lebih banyak dosanya ini. Nah, sembahyang sembahyangnya tidak menutupi itu dengan kesalimannya, langsung masuk neraka. Begitu dia mau masuk neraka,
keberatan ini yang mau masuk neraka. Nah, namanya pengadilan, Pak. Dia bilang, ya Allah, saya minta keadilanmu. Apa? Nah, saya menjadi pemimpin ini, ada yang pilih Kak. Kenapa yang pilih Kak dia tidak masuk neraka? Nah, dia dorong Kak. Ah, katanya saya menjadi tim sukses. Masuk mako di sini. Maka jangan kau hati-hati jadi tim sukses. Gasing ke yang kau pilih itu adalah pelopor kebatilan, bikin perda melawan syariat Islam, melawan perintah agama. Kau jadi sponsor. Kena kau pasal junto, ikut serta. Kalau wali kota Pak masuk neraka, nah nikmati di 10 tahun 2 periode jadi pejabat. Tapi kata yang 300.000 jinuda Pak, 1 kali 5 tahun, 2 tahun berarti 600.000 dan lain-lainnya 700.000. Dipanggil kau juga. Ini yang pilih Kak. Hati-hati. Termasuk yang jadi pegawai karena nyogok. Nana bilang orang ustaz sekarang, biar S3 kok, kalau tidak D3 tidak lulus kok. Kau bilang, bagaimana tuh caranya? Nah lebih tinggi itu S3 daripada D3. Nah bilang D3 itu ustaz, dui dalle dekeng. Mana niat dekengmu tena doekmu ndak jalan. Mana dia doekmu tena dekengmu ndak jalan. Dalle 10% gitu ustaz. Bayangkan orang Pak mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pegawai, bayar. Mau jadi pegawai bayar 1 miliar. Nah sampai pensiun kau itu tidak bisa kembali. Bapak-bapak yang pensiun pegawai negeri, ada tabungan tak 10 miliar. Padahal lebih ke 40 tahun jadi pegawai itu, apa hebat itu pegawai? Saya ini pegawai Pak. Di Unhas. Dosen namanya. Alhamdulillah gajiku 9 koma. Tanggal 9 koma mi. Dugi mau ki masuk ratusan juta. Dan menyogok ini merusak sistem. Nah ini anak muda biasa banyak ini. Apalagi kalau imamnya sudah lobet. Belum piruku. Dulu mi anak muda. Ditanya kenapa kau cepat sekali? Nah bilang dodo minju ustaz. Tidak bisa. Sebelum imam turun Allahu Akbar, tidak boleh. Istilah saya waktu kecil itu kali Pak Baja bilang apa? Mas sampahnya mah pito-pito. Kali Pak Baja. Apa itu mah pito-pito? Seperti itu ayam makan. Itu orang sholat seperti itu nanti. Mukanya seperti kuda. Dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka yang rajin bersedekah, masuk dapat perlindungan di padang mahsyar. Berapa lama orang menunggu di padang mahsyar Pak? Ini ada baru-baru buku lagi saya baca. 1 orang paling cepat prosesi tanya jawabnya Pak 5.000 tahun. 500 tahun. Paling cepat 5.500 tahun 1 orang. Jadi kalau di depan tak misalnya jangan banyak-banyak deh. 10 orang di depan tak sebelum kita. Hitung itu kali 500 menunggu. Dan pada saat itu berubah mi wajah tak. Disuruh maki pikul, matahari tinggal 1 jengkal, menunggu Pak. Sama orang kalau mencoblos. Orang mencoblos Pak 1 TPS 300. Ada orang menunggu sampai jam 1 siang. Padahal masih pakai tenda, masih ada musik. Masih dikasih ke konsumsi. Petugas TPS-nya cewek cantik. Enak jadi lihat-lihat. Ini Pak yang menunggu mungkar nakir di situ Pak. Apa di situ Pak? Penjaga neraka ada di situ bawa kodam. Nah lihat maki dengan muka yang nanar. Sambil tunggu giliran. Maka kalau Bapak tidak mau mengalami nasib seperti itu, sedekah. Dan Allah tidak lihat sedekahnya banyak atau tidak. Tentu beda sedekahnya wali kota dengan cleaning service. Wali kota 10 juta bisa jadi cleaning service 10.000
yang 10.000 yang dinilai Allah daripada 10 juta. Kenapa? 10 juta uang MBG. Uang MBG na potong. Ini 10.000 hasil jeripayahnya Pak. Satu hari kasihan. Dia 10.000 berani dia sumbangkan. Maka jangan risau Pak. Sedekah sekecil apapun. Ya. Kemudian yang kedua, pahala di akhirat nanti. Tadi mendapat naungan di padang mahsyar. Yang kedua, diringankan hisabnya, dipercepat. Nah, orang yang rajin sedekah dapat jalur khusus. Maka kalau tuan-tuan mau mendapat jalur khusus nanti di padang mahsyar, mulai mas sedekah. Dan itu sedekah supaya ikhlas harus dibiasakan. Kalau tidak terbiasa, berat Pak. Harus dibiasakan. Nah, mulai maki besok niatkan Jumat. Kan selalu ada itu dibilang Jumat berkah. Iya toh? Mulai ini besok Pak. Saya ingat almarhum bapak saya, setiap maghrib pasti ada nak kasih masuk 100 rupiah di celengan. Nah kumpul memang tong itu koin-koin yang 100 rupiah. Ada itu koin masih kita dapat barangkali Pak. Yang koin-koinnya Pak, yang dipakai korek. Apa itu? Makro. Nah, yang bundar-bundar itu. Bau minyak gosok. Ada tomidakinya di situ. Betul? Nah, itu bapakku nak simpan di meja. Seleka nak, seleka nak. Nah, setiap maghrib nak kasih masuk. Dan saya yakin itu yang meringankan kubur beliau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga, nanti timbangan kebaikannya diperberat. Nah, ini perlu juga kita pahamkan bahwa orang masuk surga atau neraka itu Pak bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya Pak? Angkat maki tangan tak di sini yang tidak ada dosanya. Iya toh? Salah satu sebab orang takut mati Pak karena merasa ada dosa. Saya kalau datang malaikat nah sini kasih tahu kada saat sebenarnya waktu matimu 2040. Tapi tidak ada jaminan kau dapat surga. Tidak ada jaminan kau dapat ampunan. Tapi kalau mati kau besok dicabut nyawamu hari ini, dapat kau ampunan. Kau pilih mana? Kira-kira kalau bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, kira-kira mana kita pilih Pak? Nah tambahi umur tak Tuhan 20 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau meninggal nih hari ini tapi putih semua dosa tak? Pilih mana kira-kira Pak? Hah? Kalau saya pilih 20 tahun diputihkan semua dosa, Nabi bilang baik Pak Punau Pak. Itulah manusia Pak. Jawab, salah satu sebabnya orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, tapi karena pahalanya lebih berat daripada dosanya. Makanya kalau kita yakin masa lalu tak banyak dosa, masa tua harus banyak amal. Maka kenapa orang masuk surga? Itu sebabnya tadi. Allah perberat timbangannya. Dan Bapak tahu yang namanya kebaikan, sedekah, 1 dibalas 700 kali lipat. Coba buka Quran, diilustrasikan dengan cantik oleh Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat kau menanam 1 biji, 1 bulir, 1 biji, lalu tumbuh 1 pohon, dan setiap rantingnya mengandung 700 biji. 100 biji. 1 ranting, 1 dahan itu 100 buahnya. Berarti 700 kali lipat. Nah, itu yang kasih berat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian yang keempat, diluluskan di jembatan Siratal Mustaqim. Yang waktu tak kecil dulu dibilang jembatan Siratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Meskipun itu ada ulama mengatakan seperti golongan Quraisy Syihab, beliau katakan justru itu jembatan nanti besar.
Ya, yang penting bukan besar atau tipis atau kecilnya itu jembatan, yang penting adalah lolos di jembatan itu. Mau kecil, mau besar, mau luas, mau kecil, yang penting lolos dengan gampang. Dan yang kelima, ditingkatkan derajatnya di surga. Ada berapa derajat surga, Pak? Ada berapa? Ada berapa tingkatan surga? 7. Di neraka juga 7. Pak, meskipun 7, kalau bisa surga itu meskipun tingkatan paling rendah tetap surga namanya. Sebaliknya biar tingkatan paling bawah tetap neraka namanya. Nah itu kan paling bawah itu kalau neraka namanya neraka jahanam. Mudah-mudahan tidak ada di dalam situ, Pak. Kalau surga paling tinggi namanya surga Jannatul Firdaus. Nah kalau koran rajin sedekah, misalnya dia mestinya pahalanya itu hanya di tingkatan 5, tapi karena rajin bersedekah dikasih naik tingkatannya. Nah mudah-mudahan dengan izin Allah, selesai kita dengar dakwah ini, mulai terbuka hati kita, pikiran untuk mulai bersedekah. Insya Allah sedekah itu tidak ada orang yang menjadi bangkrut gara-gara perbuatan sedekahnya. Dan tidak ada orang yang tidak mencintai orang yang dermawan. Sebaliknya, tidak ada orang yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang samanya pelit. Itulah jeleknya pelit.